Ya, terima kasih Pak. Maaf Pak, nanti kita ketemu dengan siapa Pak? Ya, Dengan siapa kita ketemu Pak? dengan Bapak Sekretaris Deputi. Oh, Sekretaris Deputi. Oh, oke. Panjang umur. Ibu Rita. Panjang umur. Nanti pas bicara jangan apa. Oke. Beda jangan sama polisi tadi Pak. Iya jadi. Selamat siang. Hai. Selamat siang Bapak. Sehat Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sesdep. Sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Saya diterima. Ayo. Di mana nih Pak? Kabarnya nih? Baik ya. Sekali. Dari mana tadi? Iya dari Monas. Satu dua ya. Dari Monas loh, dari depan Sarina. Oh, Sarina. Mars ke Monas. Monas, begitu ya. Iya. Ini kita mau resmi apa kita langsung aja ya? Santai Iya, ya. Nah, ya, kan kita diskusi aja. Siap. Nah, jadi ini saya di sini ya. Sebagai sesdep ya, saya Brigadir Jenderal TNI Franky Basa. Ya. Ambon dong kita ini. Iya. Wih, Indonesia, tanah air beta. Iya. Setelah ini nyanyi nanti. Jadi ini dari Saya sertifikat. Saya dari Kedeputan 4. Bidangnya bidang Kamtibmas. Gitu. Kalau beliau ini adalah bidangnya di pertahanan dan keamanan dan kesatuan bangsa. Wah, tempat. Yes. ini apa? Mas dikenalkan satu-satu. Ya. Saya bagian dari Kedeputan. Udah, langsung aja. Oh, saya SDM koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang. Brigjen Rudi. Brigjen Ya, Heri. kalau ini Laksamana pertama apa? Saya Brigjen Pol Heri Sasongko. Nah, Polisi. jadi lengkap ini. Jadi gitulah kita serius nih ya, kalau diskusi kita terima ini benar-benar kita apa? Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan, yang perlu Bapak Ibu sampaikan? Baik, Langsung aja ya. saya perkenalkan diri dulu ya. Ya. Ya, saya Andreas Benayer dari asli Ambon juga sih. Oh. Saya profesi ya pendeta sih. Bapak. Jadi terus kemudian kita melihat sebelumnya saya perkenalkan teman-teman dulu ya. Ini Jadi siapa? Pak siapa tadi? Andreas Benayer dari. Pertama Pak Andreas. Kita di rumah bang. Pendeta. Iya. Saya Immanuel Hutapea. Bokapnya itu dari ini ya, Kampung Utara. Taman Utara. Di sini nih. Saya Bram Kevin Manalo. Bram Kevin Manalo. Dari IG ya. Siap. Saya Ika Simon. Ika. Saya Robert Tamba, Horas Bangsa Batak. Horas Batak. Bang Sobat. Saya Pada Division perkumpulan, Sigaringgi, Naku Soparnak Indonesia. Saya Novalan Telabari. Terima kasih. Lanjut Pak. Ya sih ada teman-teman ustadz di luar juga yang support kami semua, tapi mereka maunya nyanyi-nyanyi di luar sih. Baik, saya langsung ke poin penting ya. Jadi pertama mengamati persoalan intoleransi yang terjadi hari-hari ini kelihatannya agak masif gitu ya, karena terakhir di Garut kemarin dan yang feedbacknya adalah kemudian di daerah timur khususnya di Papua kita lihat sudah mulai melakukan tindakan penutupan terhadap masjid, pelarangan terhadap pembangunan masjid dan musola. Nanti dicek aja Bapak, pasti itu aja masih udah cepat tahu itu kan. Nah jadi tindakan kami ini adalah terdorong
atas dasar cinta akan tanah air Indonesia ini. Jadi ada semacam impresi gitu ya untuk kami Kita harus sedang beraudiensi dengan Jokowi, pihak Kemenko Polhukam. Indonesia ini bisa damai ke depan sih. Itu yang paling penting. Karena kalau ini masalah intoleransi ini tidak segera dihentikan, nah ini berpotensi terjadinya konflik horizontal kan, karena ini persoalan keimanan yang sangat sensitif. Nah, sehingga negara harus turun tangan untuk bagaimana bisa melakukan tindakan pencegahan secara nyata terhadap persoalan intoleransi ini, karena sangat berpotensi merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Ini yang kelihatannya kecil, tapi dia lebih ganas dari sekedar teror-teror dan narkoba, karena ini merusak eksistensi negara. Ya, ini yang kami berdasarkan hasil riset secara pribadi. Terus kemudian kami telah melakukan komunikasi dengan pejabat-pejabat gereja, beberapa pendeta-pendeta, dan mereka sangat kecewa gitu. Mungkin hanya karena takut ngomong saja, tapi ada terbesit kekecewaan yang cukup besar terhadap negara terkait dengan penanganan penyelesaian masalah intoleransi ini. Sehingga ini kalau didiamkan terus, nah kalau jadi bisu kan akhirnya satu saat akan pecah dan hancurlah kita semua gitu loh. Ini yang saya berharap ini dicatat sehingga bagaimana pemerintah sesuai dengan Menko Polhukam ya untuk bisa melakukan penanganan secara tepat dan komprehensif sehingga kasus-kasus terdepan itu bisa. Guys, silakan di-share ke teman-teman Ini untuk jadi bisa melihat siaran live ini membahas intoleransi dengan pihak Polhukam. apa sih? Tadi. Iya. Dulu. Kami melihat bahwa dari hasil penilaian kami hal yang persoalan yang memicu penyebab utama intoleransi ini masalah SKB. Menurut penilaian kami, SKB ini sebetulnya bertentangan dengan konstitusi kok. Karena apa? Kan pasal 29 sudah jelas menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan agama dan keyakinan masing-masing. Itu poin paling penting di situ. Tapi kenapa harus diterbitkan SKB? Negara saya katakan negara harus hadir untuk mengintervensi apa sih? Setiap keyakinan orang gitu loh. Harusnya negara menjamin, bukan mengintervensi. Nah kalau negara mengatur kan ini cukup riskan. Bahaya. Nah sehingga itu menjadi semacam legitimasi terhadap orang-orang tertentu yang tidak memahami secara substansi ya. Lalu kemudian melakukan tindakan intoleransi. Ini. Nah saya yakin bahwa ketika SKB 2 Menteri ini dicabut, selesai itu barang persoalan itu. Nah, kemarin kami sudah bertemu melakukan audiensi dengan Pak Menteri Agama dan ada ide bagus yang luar biasa beliau keluarkan. Salah satunya itu menciptakan apa sih cinta, agama cinta gitu loh. Bukan agama cinta, tapi tapi menciptakan kurikulum cinta ya, betul. Kurikulum baru di bidang pendidikan. Ya. Jadi setiap agama Hidup akan cinta rasa cintanya yang bangun rasa ditumbuhkan. cinta gitu. Nah sehingga saya pikir ini bagus, sesuatu yang sangat luar biasa. Layaklah beliau jadi profesor gitu ya. Jadi dari hasil pertemuan itu saya cuma bilang Pak Menteri bahwa tolong melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana kita bisa sosialisasikan ini ke seluruh masyarakat gitu loh. Nah kalau hanya pemerintah yang kerja kan capek gitu, karena ini pun butuh perjuangan karena setiap manusia orang yang misalkan ada di komunitas agama tertentu kan ada doktrin-doktrin tertentu yang diajarkan. Di Kristen pun ada doktrin radikal loh. Jangan pikir di Kristen ada. Misalkan salah satu nih, saya kasih contoh ayat Alkitab bilang setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Itu kalau dijadikan doktrin iman, di mana saja dia berada dia bisa bilang bahwa ini punya saya gitu loh. Jadi suka-sukanya. Akhirnya dia tidak membangun rasa kemanusiaan di antara relationship-nya tidak dibangun gitu kan. Nah, dia cuma berpatokan ini iman saya, tetap tanah ini menjadi milik saya. Nah itu iman eksklusif yang akhirnya implikasinya kan ke radikalisme ini. Jadi bukan saja di Islam, tapi Kristen juga memiliki standar kalau tidak dimengerti dengan benar gitu ya Pak ya. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan sehingga saya bilang Pak Menteri ya perlu sosialisasi secara komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat sehingga apa yang menjadi cita-cita Pak Menteri itu lebih sangat-sangat bagus. Itu sih yang kami dapat. Jadi poin
utama kami adalah itu cabut itu SKB 2 Menteri. Itu persoalan paling besar itu. Percaya nggak percaya, tapi gara-gara SKB 2 Menteri, ini intoleransi tidak bisa dicegah. Itu. Jadi kita minta, apa sih untungnya kita mempertahankan sesuatu yang ujung-ujungnya merusak NKRI kan? Begitu. Nggak penting, padahal SKB 2 Menteri saja bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang. Iya, undang-undang. Lebih tinggi ya. Begitu sih. Kira-kira itu dari saya dulu sementara. Nanti kita mengalir saja ya. Terima kasih teman-teman yang lain. Ada yang mau disampaikan? Ayo, ada yang mau disampaikan? Sampaikan aja. Atau abang nanya dulu? Bobby? Enggak, poinnya udah sampai tadi Iya. sama. Ya. Poinnya sama, poin besar. Izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Nah, Pak Utapea ya. Pak Utapea yang sebelah. Mana Opa Manado? Saya Bram Kevin Manalo. Dari aktivis 98 juga. Jadi kami melihat bahwa Pak, terutama kejadian kemarin belakangan ini Padang Sarai, Kediri, Depok ya, agak beruntun. Kami melihat ini kok mirip-mirip dengan kejadian Utus 98 kerusuhan Mei. Hampir serentak di beberapa kota. Jadi kami melihat bahwa apakah kami ingin bertanya kepada pihak Polhukam, karena kan inilah lembaga kewenangan tertinggi untuk mengusut segala perkara terkait Kamtibmas, juga intelijen dan sebagainya. Apakah ada operasi intelijen di sini, baik dari dalam ataupun luar negeri? Mohon bisa dijelaskan kepada kami. Jika memang ada, mungkin kami meminta kepada pihak Polhukam dan kami juga akan mendesakkan kepada Presiden supaya operasi intelijen apapun dalam dan luar negeri itu harus di-stop yang memanfaatkan isu agama. Kedua, persoalan intoleran yang terjadi murni intoleran karena pemahaman yang keliru. Inilah tadi yang sudah disampaikan oleh Bung Andreas sebagai Ketua BPMP maupun juga Bang Noel sebagai jembatan kita ke Pak Menteri Agama kemarin, bahwa perlu dibenahi mindset daripada warga negara kita ini, terutama dalam pelaksanaan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang masih berjalan hanya secara retorika, hanya secara konsep baru, tetapi aplikasinya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terjadi di lapangan adalah keagamaan yang Maha Esa. Ini yang harus kita perlu tahu dari Polhukam sendiri, bagaimana menyikapi ini supaya sebagai lembaga negara yang mengurusi masalah ini, penting sekali kita melihat sikap dari pihak Polhukam sendiri bagaimana supaya sila pertama ini diterapkan dengan baik. Kami sendiri di masyarakat sipil mencoba bekerja sama dengan pihak universitas seperti GPMP nanti dengan Desa Unggul untuk membuat satu kerjasama bagaimana kita memberikan workshop atau pelatihan kepada generasi muda kita, khususnya di mahasiswa, supaya tidak mudah terpapar oleh intoleransi ataupun ideologi-ideologi yang menyesatkan yang kita tahu sampai saat ini. Kami masih ingat Bapak Ibu sekalian. Saya dan Bang Noel waktu 2019 kita masuk ruangan ini juga. Waktu itu kita dengan PGN Gus Nuril menyuarakan soal intoleransi ini supaya di stop. Sebulan kemudian pada bulan Juli keluarlah Perpres nomor 2 tahun 2019 itu yang dipakai Pak Jokowi untuk membubarkan HTI. Nah, tapi persoalannya, saya yakin pihak Polhukam pasti tahu. Walaupun HTI bubar, ideologi ini masih berjalan di masyarakat. Nah, bagaimana Polhukam menyikapi ada ancaman ideologis di negara ini yang berjalan masih masif? Bagaimana negara menyikapi ini? Bagaimana intoleransi bisa stop kalau kelompok ini masih tetap berjalan secara eksis, bahkan menyusup ke masjid-masjid? Di dekat kami pun, di tempat kami tinggal, kami mencurigai beberapa sehingga kita harus memasukkan di situ lebih banyak orang-orang Islam Nusantara. Itu banyak Pak kejadian di masjid. Di Jakarta ini aja masih banyak Pak. Nah, buktinya barusan beberapa waktu yang lalu di mana itu ya, dekat Karet Bifak apa ya? Apa di mana tuh gereja juga dilarang di situ tiba-tiba. Baru belum ada sebulan. Nah, itu kenapa seperti itu kan? Kenapa sepertinya kita tidak melihat ada aksi nyata dari negara untuk membuat program pencegahan bahkan penanggulan juga menangkap pelaku-pelaku seperti ini, gitu loh. Pak Jokowi mungkin waktu itu sudah membubarkan HTI, tapi Hizbut Tahrir ini masih berjalan Pak sampai hari ini.
Bahkan Ikhwanul Muslimin pun masih berjalan Pak sampai hari ini. Nah kalau yang dari kelompok Islam intoleran ini dibiarkan terus, nanti akan muncul Kristen intoleran Pak. Makanya itu ada di Papua atau di mana itu juga akhirnya melakukan seperti itu tadi. Nah ini kan Pancasila sedang terancam Pak. Sebagai lembaga negara yang sah, kami butuh polhukam yang betul-betul polhukam. Bukan cuma sekedar menjalankan tugas dan fungsionalnya secara normatif gitu loh Pak. Tapi kita perlu langkah-langkah yang extraordinary karena ini sudah extraordinary Pak kejadian ini Pak. Sangat-sangat menjadi ancaman di tengah negara dunia yang sedang mengalami banyak peperangan di sana sini. Maunya Indonesia juga akan dijadikan ajang perang. Untuk bisa Indonesia tidak aman, ya isu agama itu yang paling enak dimainkan. Itu sebabnya kami tadi katakan bahwa apa mungkin ada operasi intelijen luar di sini? Karena beberapa kasus intoleran kami melihat sepertinya tidak murni intoleran. Itu adalah kasus yang dikondisikan. Nah, bagaimana Polhukam menyikapi ini sehingga ini bisa menjadi solusi yang betul-betul nyata dalam waktu yang relatif singkat, Pak. Karena ini sekarang 80 tahun Indonesia merdeka, masih banyak yang belum merdeka. Oke. Terima kasih, Pak ya. Saya sampaikan pada kesempatan ini. Merdeka. Tambah statement sedikit saja Pak. Itu dia. Kami ada di sini bukan bela agama ceritanya, atau bahkan bela Tuhan. Tapi kami ada di sini untuk bela negara Pak. Ya. Terima kasih. Silakan Pak. Memang kita sepakat ya intoleransi nggak boleh ada di Indonesia. Kita kan sebenarnya udah tahu ada Pancasila ya, sebagainya itu apa. Jadi itu kita sepakat itu. Dan memang kejadian-kejadian intoleransi di wilayah-wilayah, saya pun lama di Papua. Ya mungkin yang Pak Pendeta itu bilang, tapi itu berapa Pak? Dulu itu saya masih di sana. Saya asisten operasi di sana lama. Saya di sana. Ada mungkin 16 tahun, ya. Dan di sana itu seluruhnya bisa diselesaikan oleh aparat pemerintah. Artinya apa? Artinya pemerintah juga yang menangani itu secara ini diskusi, ya kan? Akhirnya bisa. Dan memang yang terakhir itu yang kita lihat buktinya itu yang di Padang ya, yang paling terakhir. Padang Sarai. Ya. Sekarang Garut. Garut Pak, kemarin. Yang Padang dulu ya, yang Padang itu kan sudah selesai juga. Ya, negara hadir di situ. Yang jelas itu pemerintah atau negara pasti hadir lah ya. Nah, terus yang masalah SKB 2 Menteri ini mungkin ada dari rekan-rekan yang lain. Coba disampaikan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Sesdep 3, rekan-rekan semuanya dari Deputi 3 dan Deputi 4 ini kayaknya ya. Iya betul ya. Baik, yang pertama dan utama Saudara terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Menko Polhukam ini. Sungguh merupakan kebahagiaan juga dari saya. Bapak Ibu telah datang jauh-jauh dari sana. Saya tapi tinggalnya di Jakarta ya? Iya, tinggalnya Oh Jakarta. Jadi tempatnya di rumah sih. sama dengan saya. Sama dengan saya juga perantauan juga dari Jawa tapi ke Jakarta juga. Yang jelas tadi sama apa yang disampaikan oleh Pak pimpinan rapat. Karena kita semua tidak ingin ada intervensi yang ada di Indonesia ini, ya seperti di Padang, kemudian sekarang di Garut, itu sebenarnya tidak kita kehendaki, gitu ya. Saya tadi ada 3 hal yang mungkin kita sampaikan terkait dengan negara juga. Pertama dari dalam kita sendiri, lupa saya dari Menko Polhukam dulu. Menko Polhukam mempunyai tugas. Ya sesuai dengan peraturan Presiden 141 bahwa tugas Menko Polhukam itu sebagai yang sesuai dengan pasal 1 ya, pasal 1 sinkronisasi dan koordinasi. Jadi tepat tadi Bapak disampaikan bahwa tugas-tugas kenegaraan yang ada 7 di bawah koordinasinya di bawah Menko Polhukam itu, mungkin saya sebut mungkin Bapak sudah tahu, dan ditambah KL yang terkait, artinya di luar 7 pun kita bisa melakukan koordinasi yang tadi yang disampaikan bahwa
apa sih kemampuan Menko Polkam itu, kita juga bisa memanggil terkait dengan KL yang kita akan tuju, contohnya terkait dengan menteri. Tadi kita juga bisa koordinasi, tapi hanya sinkronisasi dan koordinasi. Selain itu tidak bisa lagi, kita bukan seperti Presiden instansi yang bisa melakukan penegakan hukum, tidak bisa Pak. Seperti polisi, seperti TNI, kita hanya sinkronisasi dan koordinasi. Itu yang digarisbawahi sesuai dengan Kepres yang baru, yaitu 141, ya, sinkronisasi dengan terkait dengan politik dan keamanan, ya, mulai 7 itu dan KL itu yang kunci yang harus ditahu bahwa kami sebenarnya tidak tinggal diam. Contohnya kemarin kita baru rapat dengan semua kedeputian dan KL yang lain dalam rangka 17 Agustus ini dipimpin oleh Wamen Ko, dan seluruh perwakilan KL dipimpin juga para Wamen juga hadir terkait dengan keamanan yang ada di Indonesia ini, tidak hanya di Jakarta. Ya, khususnya dalam rangka memperingati 17 Agustus ini. Terkait mungkin kawan-kawan sudah tahu kan isu-isu yang berkembang dalam 17 ini kan, mungkin ada yang ini, ada itu dan lain-lainnya. Nggak usah sebutkan, mungkin Bapak lebih tahu daripada saya. Baik, terkait dengan intervensi tadi kemarin itu, kalau nggak salah dari BNPT juga sudah menyampaikan terkait dengan hal seperti itu. Saya yakin nanti kita akan mengundang dari BNPT untuk menjelaskan terkait dengan itu. Ya, pasti sudah dicatat sama kawan-kawan saya, khususnya Deputi 4 terkait dengan itu. Terkait juga kaitan dengan SKP 2 Menteri tadi itu. Saya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, saya tidak tahu bahwa ini surat ini kan sudah masuk tanggal 5 ya. Di kedudukan kami tidak disebutkan artinya permasalahan apa yang ingin disampaikan. Jadi kami tidak tahu, tapi saya sudah dari bapak-bapak tadi itu sudah saya catat dan nanti akan sampaikan kepada pimpinan, dan nanti dalam waktu dekat akan saya tindak lanjuti apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu dan Ibu sekalian kan gitu ya. Terus terkait dengan operasi intelijen, terus terang Mas, kita itu tidak bisa, tadi itu saya sampaikan bahwa untuk Polkam itu tidak ada kaitan dengan penindakan ataupun penegakan hukum seperti itu. Kita hanya sifatnya tadi itu sinkronisasi dan koordinasi, ya, dan pengawasan kendali pun akan dikurangi, tidak full seperti tugas Menko seperti itu. Kita bisa mengendalikan gitu. Kalau ini tidak hanya evaluasi dan koordinasi saja yang bisa gitu. Jadi tapi tetap nanti kan kita bisa sampaikan kepada KL yang bersangkutan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tadi yang inginkan. Mungkin dari saya, yang terakhir tadi bela negara, saya juga setuju terkait dengan bilangnya siapapun yang ada di tanah Republik Indonesia ini, ya tetap darah kita adalah darah merah putih. Saya kira itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sesret. Mungkin dari Pak Rudi. Ya, terima kasih. Satu aja. Ya. Tadi menarik yang disampaikan Pak Pendeta tadi tentang Menteri Agama ya. Iya. Iya. Ide itu tadi. Iya. Jadi surat Bapak ya. Benar. Cuma di sini suratnya kalau Menteri Agama minta disuruh dicopot. Tadinya pertama kita mau menteri dicopot gitu kan. Iya. Ternyata mereka pihak menteri, Pak Menteri dengan ya apa sih utusannya menghubungi kita, dan kita melakukan pendekatan, jadi komunikasi begitu pertemuan dan suruh bahas, karena saya pikir ini sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik pasti kita dukung. Itu aja. Kebetulan 6 bulan saya sama Pak Menak jalan Pak. Oh gitu. Jadi teman-teman saya bilang jangan turunkan Menaknya kalau untuk kebersamaan untuk melawan intoleran malah di depan. Itu penulisannya saya begitu ya. Mendukung itu belum dirubah. Belum Jadi dirubah. kita surat itu Kita belum. Terima nggak bisa di. Jadi kita kirim surat ini dulu, baru Saya siapa baca. Harusnya Dikasih tugas dia itu datang setelah ke ada kita. itu ya. berikan baik kan kita gini ya. Tanggal 5 Betul. Kalau orang Papua bilang hanya tes tuh. Ngecek lah. Itu kan sebenarnya kita Cek ngomong. Ada nggak responnya kita ngomong begitu? Ternyata cepat-cepat dia telepon. Dia teliti. Coba. Ini ombaknya di atas. Jawabnya beda kan. Itu nggak bisa lah ya. Itu aja sebenarnya tadi. Siap, Saya siap. baca pas Pendeta ngomong itu.
ada ide yang Iya. bagus. Jadi suratnya jatuh di luar, baru saya muncul, Pak. Iya gitu Pak. Kalau tanpa surat ini dia nggak muncul Pak. Kita karena buat surat ini nggak koordinasi dong. Dia nggak koordinasi. Ya, memang enggak. Dari Enggak, Pak, enggak. teman-teman udah mau bergerak, saya bilang jangan dulu. Karena sempat dipublish di medsos, beliau baca gitu loh Pak. Fasilitasi. Baru kita berkoordinasi. Jadi ada sedikit insiden cerita pas ketemu. Saya bilang Bang, biarpun lu saya nggak percaya. Karena saya butuh legitimasi. Apakah benar-benar keutusan menteri atau enggak? Nah, langsung di video call sama Pak Menteri. Udah aku bicara, Pak Menteri bilang Nah, kalau udah di video call udah selesai perkara itu. tapi Jangan-jangan Udah selesai. jangan delapan tuntutan atau rekomendasi udah ada koordinasinya nih. enggak. Belum Pak. Satu menteri Mbak itu